Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Syukur Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama berjumpa setelah beberapa minggu anak-anak melaksanakan liburan semester. Mudah-mudahan liburannya menyenangkan meskipun dalam suasana pandemi, dan mudah-mudahan terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan hari ini kembali kita akan meneruskan pelajaran kita. Di semester 2 ini kita akan masih mengkaji Wali Songo, yaitu tentang Sunan Kalijaga. Anak-anak, nah itu di sebelah kiri atau sebelah kanan dari HP Anda atau laptop itu adalah foto atau gambar daripada Sunan Kalijaga. Nama asli Sunan Kalijaga itu adalah Raden Said. Raden Said, ayahnya bernama Tumenggung Wilatikta, seorang adipati Tuban, dan ibunya bernama Dewi Namangrum. Diperkirakan Sunan Kalijaga itu lahir pada tahun 1450 Masehi. Dari kecil memang sudah diperkenalkan oleh guru agama yang ada di Kadipaten Tuban. Nah, kemudian nama-nama lain Sunan Kalijaga selain Raden Said, ada juga yang memanggil, yaitu namanya Lokajaya. Ada yang memanggil Syekh Malaya. Ada yang memanggil Pangeran Tuban, dan ada juga yang memanggil Raden Abdurrahman. Sunan Kalijaga atau Raden Said ini kemudian tumbuh sebagai seseorang yang sangat cerdas, pemberani, terampil, dan punya jiwa sosial yang tinggi, terutama memperhatikan fakir miskin. Kemudian keahlian Sunan Kalijaga itu adalah ilmu tauhid, dalam ilmu tauhid, syariat, sastra, dan kesenian. Ia menikah dengan Dewi Saroh, anak Maulana Ishak, yaitu berarti masih ada hubungan saudara dengan Sunan Giri. Ya. Kemudian ia memiliki 3 putra, yaitu Raden Umar Said, yang disebut dengan Sunan Muria, kemudian Dewi Ruqayyah, dan Dewi Sofia. Perjuangan Sunan Kalijaga dalam berdakwah menyebarkan agama Islam di Jawa, khususnya Jawa Tengah, strategi yang digunakan jauh berbeda dengan gurunya, yaitu Sunan Bonang, dengan menggunakan media kesenian sebagai alat dakwah. Beliau tidak anti budaya lokal dalam berdakwah agar dakwanya bisa diterima oleh masyarakat. Nah, selama proses berdakwah banyak sekali hasil karyanya, di antaranya seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk. Selain itu, ada juga kebudayaan grebek maulid, layang kalimasada, lakon wayang Petruk Jadi Raja, baju takwa, tembang ilir-ilir, dan gundul-gundul pacul, semuanya adalah masih karya beliau. Hasil karya inovasi Sunan Kalijaga yang sangat terkenal di dalam berdakwah dan sangat populer yaitu wayang kulit. Ini mengganti dari wayang yang sebelumnya oleh masyarakat Jawa yang disebut dengan wayang beber kuno yang menggambarkan wujud manusia secara detail. Karena menurut Sunan Kalijaga menggambarkan dan mencitrakan manusia secara dalam menurut Islam tidak diperbolehkan, maka beliau melakukan inovasi mengganti dengan wayang kulit.
yang tidak menggambarkan manusia secara detail. Sunan Kalijaga memiliki wilayah berdakwah paling luas cakupannya dibandingkan dengan wali-wali yang lainnya dan paling besar pengaruhnya di kalangan masyarakat. Karena apa? Karena selain berdakwah dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lainnya, beliau juga dikenal sebagai dalang, di mana setiap pertunjukannya ia tidak memungut biaya. Akan tetapi penonton diminta mengucapkan 2 kalimat syahadat yang menonton pertunjukan wayangnya. Ini artinya beliau mengajak masyarakat pada waktu itu untuk memeluk agama Islam melalui dakwanya melalui seni dan budaya yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, di samping itu, Sunan Kalijaga juga menggubah tembang. Ya, beberapa tembang karangannya Lir Ilir, Gundul Pacul, itu karangannya. Kemudian sebagai penari topeng, perancang pakaian takwa, perancang alat-alat pertanian, dan beliau juga termasuk penasehat sultan atau raja. Nah, ini diantaranya gubahan tembang karya Sunan Kalijaga yang sangat terkenal, yaitu Lir Ilir dan Gundul Pacul. Baik, kita nyanyikan bersama-sama. Lir ilir, tanduri wosumilir, tak ijo royo, tak singgah penganten anyar. Cah angon, penek no blimbing kui, lunyu penek no, kanggo mbasuh dodot ira. Dodot ira, kumidir beda ing pinggir Dondomono, Jrumatono, kanggo seboh mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, ya surahiyo. Nah, ini tembang Lir Ilir yang syarat dengan makna. Kemudian yang satu lagi Gundul Pacul. Nah, mungkin anak-anak juga sering mendengarkan. Gundul pacul gembelenyan, nyunggi wakul gembelenyan, wakul glimpang segone dadi latar, wakul glimpang segone dadi latar. Nah, ini adalah salah satu tembang karya Sunan Kalijaga yang sangat populer dan mempunyai makna arti yang sangat dalam. Nanti anak-anak bisa mendalami arti daripada tembang-tembang ini. Kemudian anak-anak pada usia lanjut, Sunan Kalijaga lebih memilih untuk bertempat tinggal di Kadilangu. Sampai beliau wafat di sana dan dimakamkan di desa Kadilangu, Demak, Bintoro, Jawa Tengah. Nah, ini ada gambarnya, itu adalah gambar Pak Guru ketika sedang berziarah di makam Sunan Kalijaga. Nah, keteladanan kepribadian Sunan Kalijaga yang dapat kita ambil pelajaran untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di antaranya yaitu 1. Senang menolong orang, terutama fakir miskin. Nah, ketika meskipun Sunan Kalijaga ini adalah putra seorang adipati, hidup dalam banyak bergelimang harta dan sebagainya, tapi dia lebih memilih hidup di tengah-tengah masyarakat, membantu fakir miskin, bahkan bertentangan dengan orang tuanya yang akhirnya beliau mengambil semua lumbung padi yang ada di tempatnya atau kerajaannya dibagikan kepada fakir miskin. Meskipun maksud tujuannya bagus, akan tetapi caranya tidak benar. Hal ini diberikan nasihat oleh gurunya Sunan Bonang
supaya tetap caranya pun harus bagus, harus baik. Karena membantu fakir miskin juga nggak boleh dari sumber yang tidak dibenarkan. Kemudian yang kedua, beliau tidak membeda-bedakan manusia dalam berteman. Siapapun beliau temani semua. Dari kalangan rakyat, pejabat, semuanya ditemenai. Kemudian yang ketiga, senang menuntut ilmu. Begitu luar biasanya Sunan Kalijaga menuntut ilmu kepada gurunya yaitu Sunan Bonang. Dan yang keempat adalah cinta damai. Karena sering Sunan Kalijaga menciptakan kedamaian di masyarakat yang pada waktu banyak bertikai. Nah, inilah anak-anak Sunan Kalijaga, baik dari segi perjuangannya, silsilahnya maupun hasil karyanya termasuk kepribadiannya. Nah, beliau dinamakan Sunan Kalijaga banyak sekali sebabnya. Ada yang mengatakan karena beliau sering berada di pinggir kali, atau ada juga yang mengatakan ketika berguru dengan Sunan Bonang diperintahkan untuk menunggu tongkatnya yang yang ditaruh di pinggir kali, sehingga Sunan Kalijaga pun menunggunya dengan rasa penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh gurunya sampai lama sekali menunggunya. Maka ada orang yang mengatakan beliau adalah jaga kali, sehingga disebut dengan Sunan Kalijaga. Nah, inilah anak-anak kisah tentang Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Baik, sampai di sini mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan bisa mengerti, dan sampai berjumpa kembali dalam waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.